Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Guru dan Karyawan SMA Kristen Tiara Kasih. Selamat pagi anak-anak kami yang terkasih. Sebelum kita memulai rangkaian kegiatan ibadah dan perayaan Paskah SMA Kristen Tiara Kasih, Bapak di tempat ini meminta penuh dengan kasih kepada setiap kita untuk boleh membuka kamera kita. Masih banyak sekali yang masih menutup diri gitu ya. Minta dengan kasih untuk setiap kita boleh membuka kamera kita. Yuk, masih banyak tuh yang belum buka. Kita menunggu dulu. Terima kasih atas respon terbaik kalian. Ya, masih banyak. Ada di page 1, 2, 3 dan seterusnya. Terima kasih, tunjukkan diri kita, tunjukkan diri kalian, tunjukkan kebahagiaan kita. Kalau pada hari ini kita akan bersama-sama boleh mengalami kebaikan dan anugerah Allah yang terbaik itu. Ya, puji Tuhan, terima kasih atas respon terbaik kalian. Terima kasih. Baik, saat ini kita akan masuk ke dalam rangkaian ibadah dan perayaan Paskah SMA Kristen Tiara Kasih. Kami di tempat ini meminta dengan kasih kepada setiap kita bersama untuk boleh memiliki hati yang boleh bersiap dengan setiap kondisi kita masing-masing di tempat kita masing-masing saat ini berada, untuk pada akhirnya kita boleh mengalami lawatan Allah yang begitu luar biasa, yang telah bangkit itu, yang telah menang itu untuk kita. Kamera tetap dinyalakan. Tampilkan diri dengan proporsional, tunjukkan kegembiraan kita, kebahagiaan kita bersama untuk kita boleh mengalami lawatan Kristus yang luar biasa. Sebelum kita mengikuti rangkaian ibadah dan perayaan Paskah SMA Kristen Tiara Kasih, saat ini di tempat ini dengan penuh kasih kita boleh menghadap kepada Sang Pemilik kehidupan kita yang telah menebus kita dari rangkaian dosa dan kegagalan hidup, dan hari ini kita boleh mengalami kemenangannya. Meminta dengan kasih kepada setiap kita saat ini untuk mengambil waktu teduh secara pribadi, untuk kita boleh memiliki hati yang bersiap untuk boleh mengalami Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan dalam ibadah dan perayaan Paskah SMA Kristen Tiara Kasih saat ini. Mari kita memiliki waktu teduh secara pribadi, meminta Allah untuk memberikan kita pertolongan mengalami Tuhan, mengalami keintiman bersama dengan Allah saat ini. Kebangkitannya adalah pengharapanku. Kristus yang bangkit itu adalah kekuatan kami, sandar dan pengharapan kami. Itulah saat ini Tuhan yang akan kami pelajari. Tolong kami satu persatu, sekalipun kami terpisah secara ruang dan dimensi, tapi pertolongan Tuhan akan terus memampukan kami untuk dengan sikap hati yang takut dan hormat kepada Allah, mengerti proses belajar kebenaran firman Tuhan, dan proses belajar menyembah dan memuji nama Tuhan lewat sajian, ibadah dan perayaan Paskah SMA Kristen Tiara Kasih tahun ini. Tuhan tolong kami, urapi satu persatu setiap pelayan-Mu dalam kasih-Mu,
urapi setiap device, alat dan kelengkapan yang memampukan kami oleh bertemu dengan Allah yang luar biasa itu. Siapkan hati kami ya Tuhan, siapkan hati kami, dan siapkan hati kami. Inilah doa kami ya Bapa, harapan dan kerinduan kami. Tahirkan kami, supaya kami boleh terus menjadi anak-anak yang mengalami berkat Allah yang luar biasa itu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Apalah arti pengakuan dan mujizatnya selama ini? Toh ia harus merasakan salib itu. Ia berakhir dalam ketidakberdayaan, tersiksa, dan terpinggirkan. Kini kami yang dipilihnya untuk ada bersama-sama dalam pelayanannya. Tak hanya berduka, tapi kami takut. Apakah kami juga akan merasakan salib kuasa dunia itu? Mengapa? Mengapa harus kami yang dipilihnya? Kalau pada akhirnya kami juga ditinggalkan dalam ketakutan. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera dan mahkota duri pun dipakainya? Kala itu, surya belum terbit, tetapi mereka sudah melangkahkan kaki menuju makamnya. Berbekalkan rempah-rempah, mereka bertahan mengasihi Yesus dengan seutuhnya.
dia? Di mana? Tidak ada lagi tubuh kakunya. Di mana dia? Kristus Tuhan, Kristus telah bangkit. Kristus Tuhan, Kristus telah bangkit. Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, berdasarkan role play yang kita saksikan bersama, maka itu kita bersama-sama membaca narasi berbalasan ini dengan berani dan lantang. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kristus Tuhan, Kristus telah bangkit. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita tidak akan dapat mengukur perbuatan Tuhan yang telah mengangkat kita dari kuasa kematian. Oleh karena itu, bersukacitalah dalam kebangkitan Yesus, sebab melalui kebangkitannya kita mendapat kelepasan dalam kasih-Nya. Hai umat Allah, bergemarlah dan bersukacitalah. Mari kita bangkit berdiri dan menghadap Allah dengan pujian kidung jemaat, maut sudah menyerah. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya. Juru selamat telah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Umat Tuhan, pandanglah ke angkasa mulia. Umat Tuhan, pandanglah ke angkasa mulia dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang kudus. Sorga bukalah gerbang, sambut Raja yang menang. Sorga bukalah gerbang, sambut Raja yang menang. Hantarkan kepadanya yang kekal kuasanya, yang kekal kuasanya, yang kekal kuasanya, yang kekal kuasanya. Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit itu dan hidup berkata, "Jangan takut, Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini di tempat ini dan juga di rumah masing-masing kami merayakan Paskah. Kami bersyukur karena maut telah dikalahkan,
Dan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus telah bangkit dan hidup, dan Engkau adalah juru selamat kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur di mana kami boleh merayakan Paskah, mengenang kembali bagaimana Tuhan telah hidup, menang, dan kami yang percaya kepada Tuhan juga menang dan hidup selama-lamanya dalam kehidupan kekal. Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Urapi semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik yang memberitakan firman Tuhan, yang memimpin liturgi, para singers, dan semua yang ambil bagian di dalamnya, dan juga perangkat yang kami pakai. Mohon Tuhan memimpin dan menyertai. Oleh karena itu Bapa, ibadah kami pada pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masihkah ku ingat ajaran-Mu? Untuk tetap setia dan tak menduakan-Mu. Masihkah ku ingat ajaran-Mu? Untuk tetap memberi waktu menyembah-Mu. Masihkah ku ingat ajaran-Mu? Untuk menghormati orang tua, supaya lanjut umurku. Masihkah ku ingat ajaran-Mu? Untuk membangun kasih, agar ku tak harus membunuh kedamaian sesamaku, mencuri kebahagiaannya, dan berzinah dengan miliknya. Masihkah ku ingat ajaran-Mu? Untuk selalu bersyukur, agar ku bisa berbahagia dengan apa yang ku miliki. Masihkah ku ingat ajaran-Mu, ya Allah? Di Golgota darah Kristus tumpah,
sucikan dosa pikiranku, menyucikan dosa perbuatanku. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Saya undang kita boleh menghayati pujian ini, untuk kita boleh mengoreksi setiap diri kita di hadapan Tuhan. Bait yang kedua. Di Golgota, darah Kristus tumpah, menyucikan dosa hatiku, menyucikan dosa langkah saya. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Darahnya tertumpah. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Mari kita tundukkan hati kita.
Kita boleh memejamkan mata kita sejenak untuk boleh datang mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau sudah menebus kami dari hukuman dosa, kematian yang kekal, neraka yang harusnya menjadi bagian hidup kami. Namun penderitaan-Mu, kematian-Mu telah menanggung kami sehingga kami beroleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Mungkin kami tidak seperti seorang murid yang lagi menyalahkan Tuhan, kenapa Engkau tersalib, padahal Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Atau mungkin kami tidak lagi bertanya, mengapa hidup kami seperti ini, terus saja terikat oleh dosa. Kami menyakiti hati orang tua kami. Kami gagal mengasihi Tuhan dengan kami tidak mengasihi teman-teman dan sahabat dan saudara dan orang lain. Kami tidak pernah bertanya itu lagi. Karena sesungguhnya dengan segala kesibukan kami seringkali tidak mengingat Tuhan. Kami tidak mengingat lagi apa yang baik dan benar untuk kami lakukan, sehingga kami menjalani hidup kami seperti yang kami mau, memuaskan diri kami seperti yang dunia mau. Tuhan, pada saat ini kiranya kami boleh memiliki kesungguhan untuk mengisi waktu hidup kami dengan bertobat, sehingga tidak membuat Engkau sedih dan kematian-Mu sia-sia bagi kami. Kebangkitan-Mu telah memberikan kemenangan bagi kami, memberikan pengampunan bagi kami, bukan hanya saat ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Engkau menjamin itu di dalam hidup kami yang percaya kepadamu. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah di kayu salib, untuk kami manusia yang hina dan bahkan manusia yang terkadang tidak tahu berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tapi kami percaya tidak ada yang terlalu besar dosa kami yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu, kami sungguh yakin Allah di dalam Yesus Kristus itu tetap mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk pengampunan-Mu. Amin. Berita anugerah bagi kita pada pagi hari ini, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh datang dengan segala pengakuan dosa di hadapan Tuhan, terambil dari Lukas 23 ayat 24. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Itulah kata Yesus di atas kayu salib untuk pengampunan setiap dosa kita. Amin.
Tuhan, ini surat cintaku untukmu. Mengapa sepertinya aku merasa sendirian di dunia ini? Aku punya orang tua, tapi mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Sibuk kerja, meeting, sibuk ini, sibuk itu. Bahkan karena keegoisan mereka sendiri, mereka memutuskan untuk berpisah. Mereka sama sekali tidak memikirkan tentang apa yang aku rasakan dan apa yang aku alami. Tuhan, aku sudah lama menjadi Kristen. Dan aku tahu bahwa Engkau sudah mengajarkan perbuatan dosa yang seharusnya tidak aku lakukan. Tapi nyatanya aku tetap terikat dengan dosa. Aku tetap terikat dengan pornografi dan dosa seksual. Apalagi saat pandemi ini yang membatasiku untuk keluar, bermain bersama teman-temanku, bersosialisasi dengan orang lain. Ini semakin membawaku jatuh ke dalam dosa, Tuhan. Aku pun tahu bahwa aku telah membohongi guru-guruku. Dan melakukan hal lain sesukaku, Tuhan. Aku sadar, Tuhan, bahwa ini semua adalah dosa dan kesalahan. Dan aku juga tahu bahwa guru-guruku telah mengajarkanku untuk selalu jujur, berdoa, dan beribadah. Ini untuk menolongku jauh dari dosa, Tuhan. Aku sudah berjuang, Tuhan, untuk melepaskan diri. Tapi terus, Tuhan, terus aku lakukan dan terus aku lakukan, Tuhan. Lalu di mana Engkau, Tuhan? Di mana Engkau yang seharusnya bisa menghentikanku untuk melakukan semua itu? Di mana Engkau yang seharusnya bisa menghentikan kedua orang tuaku untuk berpisah? Dan katanya dia bangkit, mengalahkan dosa, maut, dan iblis. Mana buktinya? Tahukah Engkau bahwa aku sudah berjuang, Tuhan? Dan aku selalu dikejar oleh rasa bersalah. Dan aku merasa, Tuhan, aku merasa bahwa aku orang paling munafik di dunia ini. Lalu apa lagi yang harus aku lakukan, Tuhan? Apa lagi? Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita memiliki pergumulan sama seperti role play yang baru saja kita saksikan? Apakah kita saat ini sedang terikat dalam hidup yang sia-sia, padahal kita sudah percaya kepada Kristus?
Atau kita masih ragu akan keselamatan kita? Karena kita masih jatuh ke dalam dosa. Mari kita sungguh-sungguh persiapkan hati kita untuk mendapatkan jawabannya dalam firman Tuhan yang akan disampaikan dengan tema kebangkitannya adalah pengharapanku. Namun sebelum itu, mari kita persiapkan hati kita dengan mengangkat pujian Bukti Kasih-Mu. Dalam kelemahanku, kesetiaan-Mu yang menguatkanku. Kau yang telah nyatakan bukti kasih-Mu di setiap waktu. Oleh darah-Mu yang tercurah, basuh dosa dan kuduskanku. Kau yang selamatkanku, kisah cinta-Mu di kayu salib, kekal untuk selamanya. Karya tebusan-Mu nyata bagiku, tiada seperti-Mu Yesus, Tuhan penebusku. Mari kita semua nyanyikan sekali lagi dalam kelemahan. Dalam kelemahanku, kesetiaan-Mu yang menguatkanku. Kau yang telah nyatakan bukti kasih-Mu di setiap waktu. Oleh darah-Mu yang tercurah, basuh dosa dan kuduskanku. Kau yang selamatkanku, kisah cinta-Mu di kayu salib, kekal untuk selamanya. Karya tebusan-Mu nyata bagiku, tiada seperti-Mu Yesus, tiada seperti-Mu Yesus, tiada seperti-Mu Yesus. Tuhan penebusku. Halo teman-teman semua, teman-teman SMA Tiara Kasih yang saya kasihi.
Kita pada hari ini, pagi hari ini sama-sama kita menikmati satu perayaan Paskah. Satu perayaan yang tadi teman-teman yang sudah siapkan di tempat atau di lokasi dan kita semua mengikuti alurnya. Ini adalah satu kesempatan di mana kita sekali lagi merenungkan peristiwa kebangkitan Yesus. Tapi sebelumnya saya pikir saya perlu perkenalkan nama terlebih dahulu ya. Teman-teman mungkin sebagian dari teman-teman baru pertama kali mengenal saya. Jadi, tapi sebagian juga mungkin sudah pernah tahu siapa saya. Ya. Mungkin sebagian teman-teman keingat pernah ketemu saya di YouTube karena saya adalah seorang konten kreator. Ya. Mungkin pengumumannya adalah saya adalah seorang rohaniwan Sinode GKY, betul. Saya melayani di Gereja Kristus Yesus. Tetapi saya juga seorang konten kreator yang juga membahas tentang kekristenan dan puji Tuhan, Tuhan mempercayakan pada saya sampai hari ini 215.000 subscriber. Dan ya, kenapa begitu? Karena saya yakin kekristenan adalah sesuatu yang mungkin bagi sebagian kita adalah sebuah cerita dongeng. Mungkin bagi sebagian kita kekristenan itu adalah sesuatu yang membosankan dan boring. Karena kita dari kecil, besar, mendengar tentang Yesus dan sebagainya, tapi kayaknya nggak relate sama hidup kita, ya nggak sih? Teman-teman, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat tentang kebangkitan. Saya mungkin mendeskripsikan diri saya sebagai orang yang skeptis, teman-teman, ya. Jadi kalau saya mau bilang begini, kalau Yesus tidak ada di dunia, saya ini ateis, begitu. Dan saya mungkin yang paling pertama di antara orang-orang Kristen yang akan ateis kalau tidak pernah ada kebangkitan Yesus. Jadi pagi hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua. Entah siapapun kamu mendengarkan firman Tuhan ini, saya yakin tidak kebetulan karena hari ini saya ingin mengajak kamu untuk sama-sama kita merenungkan apa itu kebangkitan. It's not just only about peristiwa yang kita selalu bilang, ya apapun image kamu tentang kekristenan, tapi saya ingin ajak kamu untuk sama-sama kita merenungkan apa yang menjadi fakta sejarah ini. Kita berdoa terlebih dahulu, mari teman-teman kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa memohon kasih karunia-Mu Tuhan, biarlah Engkau memimpin kami ketika kami sama-sama mau merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dan apa yang menjadi kebenaran buat kami terima di pagi hari ini. Allah Roh Kudus, bekerjalah dalam setiap kami, bekerjalah Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami rindu supaya Tuhan berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Oke, teman-teman, tema dari firman Tuhan kita hari ini adalah kebangkitannya pengharapku. Kita akan mengambil satu bagian dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 28. Saya sengaja mengambil sebuah kisah dari seorang murid Yesus bernama Thomas, ya. Teman-teman dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maksudnya ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid. Maka kata murid-murid yang lain kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas santuy. Lalu Thomas bilang begini sama mereka, sebelum aku melihat bekas paku dalam tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, mencucukkan tanganku ke dalam lambung Yesus, sekali-kali aku tidak mau percaya. Ini orang keren banget teman-teman ya. Keren banget kenapa? Karena dia ini adalah seorang yang logis, otaknya jalan. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu ke sini, ke dalam tangan Yesus, lubang paku, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, kata Yesus. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Teman-teman, apa respon Thomas ketika dia melakukan itu? Lalu Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku
dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Oke. Teman-teman, berapa waktu yang lalu terjadi sebuah event internasional di Indonesia. MotoGP. Kalau teman-teman tahu di Mandalika terjadi sebuah event yang luar biasa ya. Jadi Indonesia menjadi host dari event internasional yang selama ini pendukung fanatiknya tuh banyak sekali, MotoGP itu. Teman-teman, terjadi sebuah peristiwa menarik di MotoGP Mandalika di mana pada waktu itu terjadi hujan. Mungkin teman-teman ikutin peristiwanya. Geleng-geleng kalau teman-teman ikutin. Geleng-geleng. Yuk geleng-geleng sama-sama yuk. Oke ya. Teman-teman kalau ikutin peristiwanya, teman-teman tahu bahwa terjadi hujan di GP Mandalika. Dan terjadilah pada waktu itu di mana ada pawang hujan, namanya Mbak Rara, yang kemudian melakukan seremonial pawang hujan. Do you know what? Berita itu menjadi berita yang heboh dan menjadi sebuah marketing yang bagus sekali buat Indonesia. Tapi menariknya teman-teman, ada seorang oknum pendeta yang mengeluarkan sebuah video statement di YouTube, teman-teman. Dan pendeta itu pendeta yang cukup terkenal. Dia mengatakan dalam statementnya begini, yang terhormat Presiden Jokowi, maaf perbuatan klinik mengundang kutuk bagi suatu negeri. Perbuatan klinik, maybe beberapa dari teman-teman gak tahu apa itu klinik. Klinik itu gak ada hubungannya sama klinik kecantikan, gak ada. Ya. Klinik itu artinya adalah perbuatan perdukunan, nah begitu kira-kira. Jadi perdukunan itu mengundang kutuk bagi suatu negeri. Dan oknum pendeta itu mengatakan, maaf yang namanya perdukunan ini Pak mendatangkan kutuk. Jadi Indonesia ini berdarah-darah dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Saya jamin 100%. Teman-teman yang ada di bangku SMA ini, mungkin ketika mendengar oknum pendeta ini mengatakan hal kayak begini, langsung teman-teman begini. Apaan sih gitu ya? Iya gak sih? Apaan sih? Kita menjadi orang-orang yang skeptikal. Kenapa? Karena kok kayaknya agak lebay gitu. Gini, logika kita jalan aja gini. Teman-teman, dukun itu yang namanya dukun, praktik perdukunan, syamanisme, apakah cuma ada di Indonesia? Enggak. Di mana? Di mana-mana juga ada. Berarti seluruh dunia kena kutuk dong, gitu loh. Oke. Apakah praktik perdukunan yang dilakukan di Mandalika itu baru satu kali? Enggak juga, udah dari dulu. Berarti dari dulu Indonesia kena kutuk dong. Berarti seluruh dunia tidak akan pernah habis kena kutuk. Teman-teman, logika kita meronta-ronta, betul gak sih? Melihat statement dari oknum yang menamakan diri pendeta, lalu kemudian mengatakan bahwa, oh Tuhan akan menghukum. Karena apa? Karena ada pawang hujan. Logika kita meronta-ronta. Kenapa? Karena kita baca beritanya, kita tahu bahwa yang namanya MotoGP Mandalika itu dilakukan yang namanya rekayasa cuaca. Sekarang orang udah bisa melakukan rekayasa cuaca. BMKG pun mengatakan, bahkan BRIN, Badan Riset Indonesia pun mengatakan bahwa itu sudah dilakukan metode rekayasa cuaca. Jadi yang namanya pawang hujan itu tuh gimmick doang gitu loh. Do you know gimmick? Ya, tahu gimmick ya? Itu cuma gimmick marketing doang. Akhirnya ini adalah satu kejadian yang membuat kita sama-sama skeptis. Skeptis tentang apa? Skeptis tentang yang namanya klaim-klaim agama. Teman-teman jujur ya, jujur. Fragmen-fragmen yang tadi dilakukan oleh teman kita itu adalah fragmen-fragmen yang sebenarnya kalau kita tarik, kita shortcut aja, kita bertanya aja simple begini. Kita bertanya kenapa, di mana Tuhan, di mana gini. Pertanyaannya gini, apakah betul bahwa sebenarnya Yesus, kebangkitannya, Tuhan adalah sesuatu yang benar-benar nyata? Ataukah jangan-jangan ini cuma karangan doang? Iya gak sih? Gini loh, kalau Yesus pribadi itu bukan Tuhan. Kalau Yesus kebangkitannya tidak pernah ada, maka begini loh teman-teman, sia-sia kita melakukan ibadah ini semua. Iya gak sih? Sia-sia kamu merasa bersalah karena kamu nonton pornografi. Sia-sia kamu merasa bersalah karena kamu bohongin guru kamu. Karena apa? There is no God, gak ada Tuhan.
Untuk apa saya melakukan perbuatan baik kalau begitu? So everyone just do apapun yang dia anggap paling benar dan paling baik buat diri dia sendiri. Teman-teman, hari ini saya men-challenge kita semua, Anda dan saya, teman-teman yang di rumah, yang menyaksikan siaran ini, saya men-challenge kamu, termasuk kita, bersama-sama dengan seorang tokoh bernama Thomas tadi. Seorang yang mengatakan kepada teman-temannya, aku tidak akan percaya kalau aku tidak lihat bukti. Teman-teman, hari ini kita akan kembali melihat sebuah peristiwa kebangkitan Yesus itu. Apakah ini fakta atau ini karangan? Kenapa? Kenapa kebangkitan Yesus ini penting? Karena begini loh guys, kalau Yesus tidak pernah bangkit, maka kekristenan, agama Kristen itu runtuh. Foundation of Christian faith depends on one fact, satu fakta. Fakta itu apa? Kebangkitan Yesus. Bagaimana mungkin? Saya ajak teman-teman melihat satu hal, kita beranjak dari satu peristiwa tentang bagaimana murid-murid Yesus. Teman-teman, sejarah tidak dapat menyangkali, fakta sejarah tidak dapat menyangkali bahwa murid-murid Yesus sebelum Yesus disalibkan itu adalah murid-murid yang mengalami keguncangan. Itu tidak dapat disangkali. Jadi murid-murid itu tercerai-berai, lari tunggang langgang. Kenapa? Karena Yesus disalibkan. Mereka mengalami ketakutan. Bahkan kalau teman-teman baca kisahnya, mereka itu berkumpul di satu ruangan, pintunya tertutup, jendelanya tertutup. Kenapa? Mereka takut dikejar-kejar. Tetapi entah bagaimana, terjadi sebuah peristiwa yang membuat mereka dalam waktu kurang dari 2 bulan, sejak peristiwa Yesus mati, tiba-tiba mereka jadi orang-orang yang rela mati, bahkan gila mati. Kalau saya bilang gila mati juga lebay ya, maksudnya rela mati, bahkan nekat sekali mengatakan Yesus Tuhan. Yesus yang mana? Yesus yang disalib itu. Orang-orang ketawain, maksud lo penjahat, maksud lo sang Mesias yang halu itu. Mereka bilang, iya kami meyakini dan kami tahu dia Tuhan. Mereka bahkan rela mati demi sebuah cerita bahwa Yesus bangkit. Oleh karena itu teman-teman, next, saya ingin mengajak teman-teman menalar dalam iman. Maksudnya begini, teman-teman para murid harus ada sebuah penjelasan kenapa para murid yang tadinya ketakutan itu menjadi para murid yang berani mati demi Yesus. Kalau Yesus hanya manusia biasa, kalau Yesus hanya manusia yang mati lalu kemudian tidak bangkit, kalaupun murid-murid mencuri mayat Yesus, mana mungkin mereka rela mati demi itu. Harus ada jawaban yang logis bahwa para murid menemukan peristiwa tersebut. Jadi mereka bisa mendefinisikan sebenarnya ini apa. Nah maksud saya adalah seringkali kita tuh menjadikan agama tuh kayak gini teman-teman. Yuk kamu percaya aja. Karena kalau kamu percaya aja nanti mujizat terjadi. Seringkali kita dengar kayak gitu. Udah gak usah bertanya. Kamu percaya aja. Teman-teman satu kali saya waktu masih SMP, saya ingat banget. Waktu masih SMP itu saya punya seorang guru agama. Jadi guru agama itu adalah seorang pendeta juga. Dan waktu itu dia bertanya di kelas. Anak-anak ada yang mau bertanya enggak? Lalu kemudian saya ngacungin tangan teman-teman. Ini cerita nyata nih ya. Waktu saya ngacungin tangan, terus kemudian dia bilang, ya Andre silakan. Lalu teman-teman saya bilang begini, Frau itu sebutan untuk nyonya, ibu ya. Karena sekolah saya dulu sekolah latar belakangnya sekolah Belanda. Lalu saya bilang begini, Frau saya mau tanya. Frau, saya yakin Tuhan itu maha tahu. Saya yakin Tuhan itu maha kasih. Tuhan maha tahu, Tuhan maha kasih. Kalau Tuhan maha kasih, maka Tuhan akan menginginkan ciptaannya itu baik. Kalau Tuhan maha tahu, maka Tuhan pun tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa. Betul? Halo? Angguk-angguk dengan saya, kalau teman-teman ikutin saya. Pertanyaannya begini, kalau Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa, dan Tuhan kasih, kenapa Tuhan menciptakan manusia yang akan jatuh dalam dosa? This is dilemma, right?
Teman-teman tahu apa yang terjadi dengan guru saya? Langsung guru saya, ya pertanyaan yang lain. Dia nggak mau jawab pertanyaan saya. Teman-teman, saya membawa pertanyaan itu dari SMP, SMA, kuliah. Saya bawa terus berbagai macam pertanyaan dalam pikiran saya tentang apa yang aneh dalam iman Kristen. Teman-teman, ada orang yang mengatakan begini, percaya aja udah, percaya aja. Tuhan mah nggak bisa dijabarkan pakai logika, keliru. Tuhan kasih kita logika supaya kita mengenal Dia, betul nggak? Kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan tanpa logika. Kita harus mengenal Dia dengan logika. Kenapa? Karena Tuhan memperkenalkan dirinya sejauh apa yang bisa kita kenal. Kita mengenal Dia dengan logika kita. Dan dengan logika inilah, akal sehat inilah yang menolong kita supaya apa? Supaya kita kuat dalam segala keadaan. Ada yang pernah di sini merasakan jatuh cinta? Pernah? Pernah? Waktu lihat, aduh cantik banget. Waktu lihat main basket, cakep banget gitu kan ya. Kita langsung, gitu kan ya. Langsung kita meleleh, apalagi kalau dia bilang hai gitu. Waduh, kita meleleh langsung. Itu namanya emotion. Jatuh cinta begitu. Pertanyaannya gini, jatuh cinta itu apakah enough untuk membuat kamu akan menikah dengan dia? Sorry, mohon maaf. Cinta gak bisa bikin lu menikah. Cinta gak cukup jadi modal buat kamu menikah. Yang membuat kamu memutuskan menikah dengan seseorang adalah, kamu mesti lihat dulu, dia ini orang baik gak? Iya gak sih? Dia ini orang yang benar gak? Dia ini bisa gak dijadikan pasangan saya? Kalau yang perempuan terhadap laki-laki, dia ini bisa gak bertanggung jawab? Mencari nafkah, bertanggung jawab jadi kepala keluarga. Harus ada bukti logis. Tidak cukup hanya cinta, setuju? Sama halnya dengan Tuhan. Kamu tidak cukup cuma pakai dalam tanda kutip, wah aku percaya Dia Tuhan. Kena masalah, tiba-tiba kita doa, Tuhan tolong dong saya mau ujian, doa Tuhan pimpin. Ternyata soal ujiannya susah. Hasilnya apa? Jelek nilai kamu. Terus kamu bilang begini, kurang ajar, udah doa tapi kayak begini. Kalau kamu tidak punya alasan bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan, maka kamu akan dengan mudah sekali mengatakan, gak usah percaya Tuhan lah, nyontek aja. Iya enggak? Iya enggak? Kalau kamu ketemu dengan seorang pujaan hati, dan pujaan hati itu bukan Kristen, kamu akan dengan mudah sekali, semua agama sama aja. Kenapa? Ya udahlah ikut agamanya dia. Karena kamu gak punya alasan. Kamu kenapa percaya pada Yesus? Jadi hari ini saya pengen ngajak teman-teman, semua fragmen-fragmen tadi itu ya, dosa seksual lah, pornografi lah, bohong lah, stres karena orang tua mau berantem lah dan sebagainya. Semua itu adalah sebuah titik-titik kritis dalam hidup kita. Titik-titik kritis yang sebenarnya membuat kita itu berpikir lagi, iman kamu itu benar logis atau tidak? Kalau imanmu logis, maka di tengah segala keadaan naik atau buruk, jelek atau bagus, dalam keadaan paling terpuruk pun kamu tahu yang kamu percaya itu benar. Amin. Jadi saya mengajak teman-teman menalar peristiwa kebangkitan Yesus. Begini statementnya. Yesus itu bilang, perhatikan ini ya, off dulu. Yesus itu bilang bahwa begini, Dia ini Tuhan. Jadi di dalam Injil kita akan menemukan bahwa Yesus itu mengampuni orang dan sebagainya. Dia statement dengan clear bahwa Dia itu Tuhan. Tetapi kalau Dia bilang Dia itu Tuhan dan Dia bilang nanti aku akan bangkit pada hari ketiga. Ternyata Dia tidak bangkit, maka Dia bohong, betul nggak? Kalau Dia bohong berarti Dia bukan Tuhan. Yesus datang dari Tuhan dan Dia bilang aku akan bangkit pada hari ketiga. Pada kenyataannya kalau Dia tidak benar-benar bangkit, maka sebenarnya tidak ada alasan buat para murid termasuk kita untuk percaya pada Yesus. Jadi kalau Yesus gak bangkit sesimpel ini, gak perlu jadi Kristen. Udah gitu aja. Jadi hari ini saya ngajak kita untuk menalar peristiwa ini. Oke? Yuk kita lihat. Saya mulai dengan sebuah catatan seorang filsuf namanya Aulus Celsus. Aulus Celsus ini dia adalah seorang filsuf pada abad kedua. Dan dia mengatakan begini, how can anyone expect rational man to listen to the testimony of hysterical female?
Bagaimana mungkin seorang bisa mengharapkan laki-laki yang logis, rational man, mendengarkan kesaksian dari seorang perempuan histeris. Kenapa begitu? Karena kesaksian perempuan, teman-teman, dulu pada abad pertama, itu adalah dianggap kesaksian yang tidak sah. Karena pada zaman itu perempuan dianggap, mohon maaf, kurang pinter. Ya. Pada zaman itu perempuan dianggap makhluk baperan. Jadi kerjanya cuma gosip, baper, udah nggak lebih. Laki-laki itu rasio, logis. Laki-laki itu hebat, keren gitu kan ya. Kalau perempuan cupu gitu. Kerjanya cuma liatin TikTok doang, main TikTok, jinjang. Laki-laki enggak gitu kan. Itu anggapan waktu itu ya. Hari ini masih begini nggak? Masih begitu nggak? Iya tergantung yang nanya, kalau perempuan enggak gitu kan ya. Kalau nanya laki-laki iya. Kebalik di SMA siapa yang lebih dewasa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan, ya iyalah. Perempuan lebih logis, juara kelas. Laki-laki kerjaannya masih nonton Naruto, masih ngupil, kan gitu kan ya? Bercanda. Teman-teman zaman dulu yang namanya kesaksian perempuan itu nggak dianggap. Kenapa? Karena laki-laki kesaksiannya lebih sah. Tapi perhatikan, kembalikan ke slide saya. Perhatikan ini baik-baik. Coba pikir pakai logika. Justru hal memalukan ini membuktikan otentik kisah di mana Yesus bangkit. Perhatikan argumen saya. Hal memalukan bahwa perempuan, kesaksiannya perempuan itu memalukan. Itu membuktikan otentisitas kisah ini. Next. Teman-teman, kisah kebangkitan Yesus itu saksi pertamanya perempuan. Tadi kita lihat nih ya, yang tadi teman-teman 3 orang ciwi-ciwi itu ya. Siapa namanya? Ada Abigail, kalau nggak salah namanya Ivena sama siapa itu ya. Saya bocorin namanya ya. Teman-teman lihat tadi mereka bikin, wah mana apa, histeris gitu kan. Yesus bangkit. Itu cerita benar. Hari ini kita mendengarnya atau melihatnya biasa aja, perempuan. Tapi zaman itu, yang namanya perempuan yang jadi saksi pertama itu aneh. Maria Magdalena itu yang menjadi saksi pertama. Kenapa? Yesus tidak ada dikubur. Dan dia ketemu dengan Yesus. Yesus bilang, apa yang kamu cari? Waktu dia kaget, Rabuni. Dia bilang, akhirnya dia pergi kepada para murid. Kemudian dia bilang, aku melihat Tuhan Yesus. Aku melihat Yesus bangkit. Murid-murid bilang begini, apaan gitu loh. Teman-teman perhatikan, kalau teman-teman baca kisah ini, para murid pun tidak menyangka Yesus bangkit. Meskipun Yesus sudah bilang, aku akan bangkit. Tapi para murid gak kepikir Yesus bangkit. Kenapa? Karena yang namanya orang bangkit itu tidak pernah ada pada zaman itu. Tapi kok, kan Yesus membangkitkan beberapa orang. Iya, Yesus membangkitkan orang mati. Nah sekarang Yesusnya mati, siapa yang bangkitin kalau gitu? Jadi para murid itu tidak membayangkan Yesus bangkit. Kenapa? Mereka berpikir mayat Yesus dicuri. Teman-teman. Dan siapa saksi pertamanya? Perempuan. Oke. Kalau berdasarkan pemikiran orang zaman itu, perempuan kesaksiannya bagus, kuat atau lemah? Lemah. Dianggap apa? Kemakan hoax lu. Halusinasi lu gitu loh. Next. Jadi seorang historian bernama Marcus Borg. Dia ini ateis ya, by the way. Dia mengatakan begini, catatan peristiwa yang memalukan adalah peristiwa otentik. Kenapa? Karena begini, karena tidak akan dipengaruhi motif rekayasa. Oke, kembalikan ke saya. Tutup dulu itu slide-nya. Jadi begini, saya bilang sama teman-teman. Teman-teman, terjadilah suatu waktu di angkatan ini tahun 2022, Pak Jamal mengumumkan diri bahwa dia adalah Tuhan. Jadi Pak Jamal bilang, saya adalah Tuhan. Oke? Siapa tim sesnya Pak Jamal? Tim sesnya Pak Jamal adalah tadi tuh. Ada Javier ya. Ada siapa lagi tuh tim sesnya. Dan Javier dan kawan-kawan yang tadi pelayanan itu berusaha untuk mengkampanyekan Pak Jamal ini Tuhan. Karena mereka berusaha mengkampanyekan Pak Jamal ini Tuhan, padahal Pak Jamal bukan Tuhan. Bagaimana membuat kisah yang membuat orang percaya Pak Jamal adalah Tuhan? Gimana caranya? Wah teman-teman tahu nggak Pak Jamal kalau dia pegang piano, pianonya berubah jadi emas.
Pak Jamal waktu pegang mic, waktu dia nyanyi, itu pohon-pohon di luar langsung berbunga semuanya. Ngerti nggak? Mereka harus menciptakan cerita yang sempurna supaya apa? Supaya semua orang percaya Pak Jamal adalah Tuhan. Mengerti maksudnya? Itu namanya cerita rekayasa. Mereka nggak mungkin cerita, teman-teman Pak Jamal itu Tuhan. Apa buktinya? Ya dia Tuhan. Gimana? Coba ceritakan dulu keseharian Pak Jamal supaya kami percaya. Ya Pak Jamal waktu naik tangga sampai lantai 5 auditorium ngos-ngosan. Gitu kok Tuhan ngos-ngosan. Betul nggak? Betul nggak? Jadi cerita yang memalukan itu tidak akan diterima sebagai cerita rekayasa. Karena kalau mereka mau membuat cerita Pak Jamal adalah Tuhan, harus dibikin ceritanya itu sesempurna mungkin. Kembali ke slide saya. Teman-teman perhatikan, Teman-teman perhatikan baik-baik. Kesaksian perempuan itu memalukan. Tetapi kesaksian perempuan bagi historian, bagi sejarawan, ini cerita nggak mungkin rekayasa. Either or not. Kalau bukan kesaksiannya, kalau kita tidak bisa percaya kesaksiannya perempuan ini, maksudnya gini, tidak mungkin kesaksian perempuan ini dibuat-buat. Dan karena tidak mungkin kesaksian perempuan ini dibuat-buat, maka isi kesaksiannya itu tepat. Jadi para murid kalau mau mengarang kisah Yesus, kematian dan kebangkitan, maka seharusnya mereka mengarang kisah yang lebih sempurna. Tuhan mati di kayu salib. Masuk akal? Kalau dia Tuhan, maka Tuhan waktu mau disalib, Tuhan panggil itu malaikat datang semua. Brrrr, mati semua. Orang-orang menyalibkan dia mati semua. Kenapa Tuhan mesti mati? Dan kenapa Tuhan mesti bangkit? Jadi, next. Peristiwa kebangkitan adalah peristiwa yang tidak mungkin dikarang. Satu. Tidak mungkin dikarang. Paulus mengatakan bahwa setelah sesuatu yang sangat penting aku sampaikan kepada kamu. Bahwa apa? Yesus mati. Oke? Lalu kemudian apa? Sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa dia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa dia menampakkan diri kepada siapa? Kepada Kefas. Lalu kepada siapa? Ke-12 muridnya. Terus kepada siapa? Kepada lebih dari 500 saudara-saudara. Dan kemudian dia menampakkan diri juga kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Dan dia menampakkan diri juga kepada aku, kata Paulus. Next. Jadi teman-teman paham gak? Apa yang bikin para murid yang tadinya ketakutan, mau mencret-mencret ketika Yesus disalib? Paham gak? Apa yang bikin mereka berubah 180 derajat jadi orang-orang yang mau mati demi Yesus? Teman-teman mengerti gak? Karena ada satu kejadian yang kemudian membuat mereka, mereka sadar. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Yesus ini Tuhan. Dan karena kebenaran itulah mereka mau mati demi Yesus. Karena kebenaran itulah, next. Mereka rela dianiaya beramai-ramai. Karena kebenaran itulah mereka bahkan mau mati. Yesus mengajarkan apa? Berdoalah bagi musuhmu. Jika orang menampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Orang bodoh saja yang mau kasih pipi kanannya kalau dia ditampar pipi kiri. Betul nggak? Tapi kenapa para murid rela beramai-ramai, ratusan orang, bahkan ribuan orang mau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan? Kenapa ribuan orang itu mau mati demi iman? Yesus adalah Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan. Kok ada penjelasan yang lain nggak bahwa Yesus bukan Tuhan? Oh ada. Penjelasan logis yang lain adalah yang pertama, para murid gila beramai-ramai. Itu penjelasan logis. Mereka jadi gila semua ramai-ramai. Coba bayangkan murid Tiara Kasih gila beramai-ramai dan mengatakan Pak Jamal adalah Tuhan. Itu paling logis. Penjelasan logis kedua ada lagi nggak kok? Ada. Apa? Para murid diculik UFO. Lalu kemudian mereka dicuci otaknya, lalu kemudian mereka turun ke dunia, lalu mereka bilang Yesus itu Tuhan, dia telah bangkit. Itu penjelasan logis paling yang nomor 2. Bayangkan aja seluruh sekolah Citra Kasih diculik UFO, lalu kemudian dicuci otaknya, lalu mereka kembali, murid-murid Citra Kasih kemudian rela mati demi Pak Jamal. Itu penjelasan paling logis. Menurut teman-teman, 2 penjelasan gila beramai-ramai dan diculik UFO, itu logis atau enggak? Logis enggak, guys? Enggak logis kok. Ya udah, percaya yang pertama bahwa benar Yesus Tuhan.
Next. Kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa dia atau klaim ketuhanan Yesus itu benar. Jadi fakta ini mengubah mereka atau para murid, mengubah cara mereka melihat Yesus. Yang tadinya mereka melihat Yesus sebagai guru atau rabi atau Mesias yang akan berperang. Tapi kemudian berubah 180 derajat dalam waktu kurang dari 2 bulan, 40 hari. Mereka berubah cara pandang mereka tentang Yesus dan mereka melihat Yesus sebagai Tuhan. Nah, proses ini teman-teman adalah proses yang kemudian membuat mereka berubah tujuan hidupnya. Yang tadi tujuan hidupnya adalah untuk berperang. Teman-teman perhatikan, murid-murid Yesus termasuk terutama Petrus, itu dia tuh bawa pedang loh. Tujuannya apa? Dia mau melawan itu penjajah Romawi. Tapi tujuannya akhirnya berubah. Bahkan para murid rela mati demi Yesus. Thomas yang tadi kita baca, Thomas yang bilang, cucukan dulu. Terus dia bilang, ya Tuhan ya Allah. Thomas itu mati di India demi imannya kepada Yesus. Kalau hari itu Thomas cuman pakai modal, ya udah aku percaya doang. Dia nggak mungkin rela mati demi Yesus. Tapi Thomas akhirnya menemukan alasan kenapa saya rela mati, berani mati demi Yesus. Karena Yesus itu Tuhan. Dan iman itu yang mengubah mereka. Kembali ke slide saya tadi. Bukan cuma tujuannya berubah, tetapi cara hidupnya berubah. Para murid itu betul-betul menghidupi ajaran Yesus. Betul-betul mereka menghidupi yang namanya hidup baru atau lahir baru. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah itu. Jadi ini yang menjadi satu alasan kenapa saya harus jadi anak Tuhan. Kenapa saya harus jadi berubah? Kenapa saya harus tinggalkan dosa-dosa saya? Kenapa? Karena saya menemukan kebenaran. Dan kebenaran itulah yang mengubahkan saya. Kebenaran itu yang menjadi alasan kenapa saya harus meninggalkan dosa, kenapa saya harus hidup benar, dan kenapa saya harus jadi anak Tuhan. Next. Teman-teman kalau perhatikan murid-murid itu dari mereka mengalami anxiety, akhirnya menjadi hope. Hope itu apa sih maksudnya? Pengharapan bahwa saya sedang menghidupi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Saya sedang menghidupi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena saya menemukan Tuhan. Oke, pertanyaan saya adalah begini. Apa makna kebangkitan Yesus buat teman-teman semua? Hari ini, seperti di awal saya mengatakan begini. Saya itu orang yang tidak mudah percaya. Teman-teman silakan kasih cerita kesaksian apapun sama saya akan tidak gampang percaya. Saya adalah orang yang tidak mudah untuk percaya sesuatu. Karena saya skeptis, saya melatih diri saya untuk skeptis. Karena menurut saya skeptis itu baik. Kita harus menguji segala sesuatu. Firman Tuhan mengatakan ujilah segala sesuatu atau ujilah roh. Apapun itu, pengajaran apapun itu uji. Ini benar atau tidak. Teman-teman kita nggak boleh jadi orang yang dibilang A semua A, dibilang B semua B, nggak boleh. Kita mesti menguji segala sesuatu dan saya adalah orang yang menguji segala sesuatu. Satu kali teman-teman ketika retreat, beberapa jemaat mengatakan, Pak, tolong. Ini anak saya kerasukan setan. Teman-teman saya dan satu rekan kemudian datang ke ruangan itu dan melihat ada seorang anak SD mungkin SD kelas 5 atau kelas 6. Sedang tergeletak lalu matanya putih. Matanya putih lalu kemudian dia menunjuk satu, tegang dia. Wah langsung rekan ini berdoa langsung semua orang-orang heboh. Wah kerasukan. Saya sambil berdiri di ujung saya lihat. Ini kerasukan beneran atau enggak? Kan orang udah kerasukan. Orang bilang semua kerasukan. Wah kerasukan gitu. Akhirnya didoakan apa-apa tenang. Haleluya gitu puji Tuhan dan sebagainya. Ya saya dalam hati puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Ya saya percaya ada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus ajaib. Saya percaya bahwa dia Tuhan dan that's no doubt about it. Karena saya mencari kebenaran bahwa apakah iman Kristen bisa dipertanggungjawabkan. Saya menemukan itu. Jadi saya nggak menyangkali betul Yesus Tuhan. Cuman dalam hati saya lihat begini, ini anak kayaknya nggak kerasukan deh. Saya sanksi deh ini pakai setan-setanan deh. Akhirnya saya ngomong sama orang tuanya, Bu, sorry ya Bu ya.
pulang dari retret ini bawa ke spesialis saraf. Coba cek. Teman-teman 2 minggu berikutnya ketemu di gereja. Saya tanya, Bu gimana Bu? Iya Pak, dokter saraf mengatakan itu ayan, kejang. Karena ada listrik di otak itu kurang atau bagaimana begitu. Dalam hati saya, oke, benar kan? Bukan kerasukan itu. Tapi hari ini banyak orang begitu mudah dan gampang percaya dalam segala sesuatu. Saya mengundang teman-teman untuk, halo, gak apa-apa. Kalau kamu adalah seorang yang percaya, it's okay. Tapi saya mengundang teman-teman bahwa begini, firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budi. Maksudnya akal budi apa? Kamu harus mengasihi Tuhan dengan logika kamu. Karena logika kamu yang akan menolong kamu untuk tetap teguh di tengah segala keadaan yang buruk. Hari ini mungkin kamu ngalamin struggle dalam iman kamu. Kamu ngalamin yang namanya struggle dengan kehidupan sehari-hari kamu. Kamu ngalamin banyak masalah, kamu ngalamin problem, bahkan mungkin kamu ngalamin kamu sulit meninggalkan dosa. Saya kasih tahu kamu, otak mesti jalan di depan. Kalau kamu tahu Yesus Tuhan, kalau kamu tahu bahwa Dia benar, maka hidup kamu harus mengikuti logika kamu. Hidup kamu harus mengikuti apa yang menjadi iman dan kebenaran itu sendiri. Sehingga kebangkitan Yesus untuk saya adalah sebuah bukti sah bahwa ini jadi alasan buat saya untuk menghidupi hidup dengan benar. Alasan bagi saya untuk percaya kepada Yesus, dan saya yakin bahwa saya akan mendapatkan hidup yang sebenar-benarnya. Hidup yang penuh dengan arti dan makna, karena saya punya Tuhan yang benar. Saya menantang teman-teman untuk menemukan jawaban dalam hidup kamu itu. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan pemaparan firman-Mu. Kami rindu Tuhan supaya kami semua, anak-anak-Mu, menemukan Engkau, menemukan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami berhadapan dengan hidup yang naik atau turun, hidup yang goncang, kami menemukan alasan kenapa kami percaya kepada Yesus. Karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati anak-anak-Mu, biarlah kami semua mendapatkan pengharapan yang kekal, iman yang benar, Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati teman-teman semua. Kan gua dulu. Tuhan, aku lelah. Aku lelah dengan kehidupanku selama ini, Tuhan. Anakku, aku tahu apa yang terjadi padamu. Orang tuamu yang harus berpisah tanpa memikirkanmu. Dosa seksual dan pornografi yang kamu lakukan setiap hari. Usahamu untuk berhenti dari dosamu dengan berdoa dan ibadah kepadaku. Kebohonganmu kepada guru-gurumu, semua aku tahu. Engkau mungkin salah mengenaliku, tapi aku Bapamu tidak pernah salah mengenalimu. Aku sangat mengenalmu lebih dari siapapun, termasuk mamamu yang melahirkanmu. Aku sudah merancang dan membentukmu
sebelum kamu ada dalam perut ibumu. Setiap rambut yang jatuh dari kepalamu satu persatu, aku pun mengetahuinya. Aku memilihmu menjadi anakku bukan karena kebaikan dan kesalehanmu selama ini. Aku mengasihimu dan akan tetap mengasihimu. Bahkan ketika hanya kamu satu-satunya manusia di dunia ini, aku akan tetap mati untukmu. Karena engkau anakku yang sangat berharga. Serahkanlah semua kepadaku. Aku sudah menanggungnya. Dan percayalah, aku sangat mengasihimu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Teruslah berjuang anakku, karena aku ada bersamamu. Sampai kamu melihat bahwa di balik semua ini, rencanaku sangat indah buat kamu. Kamu akan menjadi pemenang, karena aku adalah Bapamu yang sudah menang atas segala maut dan persoalanmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu berjuang sendirian. Dan mengenai engkau mempertanyakan kebangkitanku, satu hal yang aku minta kepadamu, tetaplah percaya, anakku. Tetaplah percaya kepadaku. Dan jangan pernah ragu terhadap kasihku kepadamu sampai selama-lamanya. Apakah aku telah bermimpi? Ataukah ini nyata? Bukankah Tuhan telah berbicara kepadaku? Dan mengapa hatiku terasa tenang? Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan.
Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, berikan ku kepastian, berikan ku kepastian. Firman Tuhan sudah disampaikan dengan jelas kepada kita. Roleplay yang kita saksikan bersama semakin memberikan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus sungguh memberikan harapan dan kepastian hidup kepada kita. Mari kita buka hati kita untuk percaya kepadanya, dan sungguh-sungguh kita mau hidup kita dipimpin olehnya. Amin. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan doa berkat. Namun kami mengajak untuk kita semua bersuka cita. Mari kita merayakan kebangkitan Kristus yang telah memberi kemenangan bagi kita. Mari dengan bangkit berdiri dengan sukacita, kita menaikkan pujian medley, rayakan Yesus rayakan. 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 Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yuk bangkit berdiri
Ayo semua, sukacita, antusias, kita merayakan kebangkitan Kristus. Kita ulang dari awal, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on and celebrate, come on and celebrate the resurrection of our Lord. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Ya semua masih bersuka cita? Masih. Karena kita akan menaikkan satu pujian lagi, ku naikkan syukurku. Semuanya bertepuk Semangat tangan yo, dong. yo semua berdiri, ayo dong, masa kita doang? Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku,
Baik teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh semakin mengikuti seluruh rangkaian perayaan Paskah di pagi hari ini. Tapi kami berdoa Tuhan, biarlah dalam segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, pada saat ini Tuhan kami rindu supaya Tuhan boleh menolong agar kami boleh teguh dalam menjalani kehidupan kami, menjalani proses belajar, mengajar di sekolah Tiara Kasih ini. Kami percayakan dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan kami juga berdoa mendoakan untuk segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi hari ini, yang mungkin teman-teman setiap kami tidak dapat kami ungkapkan satu persatu. Tetapi Tuhan, Engkaulah yang boleh melihat jauh kedalaman hati kami yang paling dalam. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati dan menolong kami semua. Juga orang tua kami Tuhan yang juga bergumul, tidak sedikit dari antara mereka Tuhan yang betul-betul jatuh dan bangun di dalam masa-masa yang sulit ini. Kami mendoakan orang tua kami masing-masing, Tuhan memberkati dan menolong mereka dan memberikan kekuatan buat mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan, kami bersyukur untuk kelas 12 yang sudah selesai final test. Baru-baru ini Tuhan, dengan baik kami bersyukur karena Tuhan boleh memimpin kami semua. Dan kami juga mau berdoa menyerahkan untuk proses belajar tatap muka yang akan dilakukan 100%. Tuhan juga boleh menolong supaya segala persiapannya berlangsung dengan baik. Kami percaya Tuhan boleh memimpin kami semua. Kami menyerahkan sekolah kami, sekolah Tiara Kasih ini dalam tangan Tuhan juga, supaya Tuhan juga boleh memberkati para guru, Tuhan juga boleh memberkati para staf, dan juga kami berdoa mohon melalui sekolah ini supaya Tuhan boleh bekerja, Tuhan boleh menolong supaya semuanya boleh berlangsung dengan baik, dan kami pun boleh belajar dengan baik, dan kami percayakan seluruh masa depan kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, demikian doa-doa kami naikkan dalam tangan Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang benar dan tidak salah jika kami percaya kepadamu. Karena itu teman-teman, mari kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kiranya keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit, kiranya penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, menyertai setiap siswa, menyertai setiap guru, menyertai semua kita, Civitas Akademika Tiara Kasih, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati teman-teman. Iya, puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk ibadah Paskah kita sudah dapat kita selenggarakan dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Pertama-tama saya mewakili keluarga besar SMA Kisen Tiara Kasih mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Andre Tunggal untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kami semua. Kiranya itu boleh semakin meneguhkan iman percaya setiap kita di dalam mengikut Kristus Tuhan. Yang kedua, saya sebagai Ketua Panitia Paskah mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh
siswa-siswi yang ada di rumah, Bapak Ibu guru juga yang bersama-sama mengikuti ibadah Paskah pada pagi hari ini. Dan terlebih khusus juga saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berlelah di dalam mempersiapkan ya ibadah Paskah kita, dan nanti kita juga akan dilayani oleh panitia games di Osisma. Terima kasih untuk semua kerjasamanya. Biarlah Tuhan yang boleh terus mengaruniakan kepada kita kepercayaan demi kepercayaan untuk melayani Dia. Amin ya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih juga semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemegahan diri sendiri. Tuhan memberkati kalian terus, dan Tuhan boleh memakai setiap kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, oh ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak William yang sudah mengendalikan sebagai multimedia. Terima kasih Pak Husni sebagai teknisi juga yang boleh membantu kita di sini ya. Kita berterima kasih, dan terima kasih untuk semua juga dukungan Bapak Ibu guru yang ada di Zoom pada saat ini. Sebentar lagi kita akan istirahat, jadi tetap nanti sesuai dengan jadwal gitu ya. Kita akan 10 kurang 15 itu nanti kita akan mulai masuk ke games gitu ya. Jadi masuk ke Osisma itu jam berapa itu, jam 9.45 gitu ya. Jam 9.45. Iya benar ya, jam 9.45 nanti sudah masuk ke Zoom Osisma untuk kita bersama-sama merayakan, bersukacita untuk mengikuti games yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Saya berharap kita boleh dengan antusias mengikutinya ya. Oke, baik, itu saja. Lalu apakah ada tambahan dari para Raffles? Cukup? Oke, baik. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Walaupun Paskahnya hari Minggu lalu, tapi karena hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah dan merayakannya. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua, dan silakan untuk pemuji Tuhan boleh pandu pujian. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit dan hidup selamanya. Kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Selamat Hari Paskah. Selamat Paskah semuanya.